Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subbreaker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 656 sampai bab 660. Senior Chang Wei. Bagaimana Wind Lightning bermain hari ini? Senior Chang Wei. Tiga besar pasti Yun Zheng, Wu Ming, dan Song Danying. Kan? Chang Wei menunggu semua orang tenang sebelum berkata, semuanya, saya tidak ingin keluar secara pribadi hari ini. Tetapi saya tidak bisa tenang saat ini. Jadi saya memutuskan untuk secara pribadi memberitahu Anda semua hal yang mengejutkan. Apa yang begitu mengejutkan? Bicaralah dengan cepat. Orang-orang yang memasuki tiga besar hari ini adalah Wind Lightning, Chang Sun Wuyan, dan Song Danying. Yun Zheng dan Wu Ming, kedua murid Tuan. Namun, tidak memiliki kesempatan untuk mencapai final, kata Chang Wei. Ini adalah peristiwa yang mengejutkan. Ini mengejutkan. Tapi itu tidak mengejutkan. Bukan. Oh, jangan khawatir semuanya. Peristiwa besar yang mengejutkan belum dikatakan. Wind Lightning dia sudah menjadi penyembuh kelas 10 dan baru berusia 19 tahun. Baiklah, aku sudah selesai. Chang Wei selesai berbicara dan pergi. Dan kejadian di aula besar di belakangnya benar-benar mengejutkan. Bagaimana mungkin? 19 tahun. Penyembuh kelas 10 dari aula besar. Aku ingat. Siapapun. Ketika dia mencapai 10 pin pada usia 32. Dia sudah menjadi bagian dari super genius. Kan? Wind Lightning ini baru berusia 19 tahun. Astaga. Semua orang sangat terkejut ketika mereka mengetahui bahwa Wind Lightning telah mencapai master penyembuhan kelas 10. Berita ini juga dengan cepat menyebar ke seluruh lingkaran keluarga kota Wangjing dan kekaisaran Yanhuang. Itu memang peristiwa yang mengejutkan. Keluarga tingkat prajurit, keluarga tingkat fase, dan keluarga tingkat si yang awalnya ingin mengumpulkan Omi. Setelah mendapatkan berita ini, mereka semua menghela nafas dengan penyesalan dan menyerah untuk mengumpulkan Omi. Karena, Omi bukan lagi sosok yang dapat dikumpulkan oleh keluarga di tingkat mereka. Dan saya takut hanya keluarga tingkat umum. Atau bahkan keluarga tingkat raja. Karena, Omi bukan lagi sosok yang dapat diambil oleh keluarga di tingkat mereka. Dan saya takut hanya keluarga tingkat umum. Atau bahkan keluarga tingkat raja. Layak menyandang status Omi. Dalam keluarga Huo, leluhur tua. Apakah kamu benar-benar tidak akan menarik Wind Lightning? Seorang pria sempurna bawaan bertanya. Orang seperti ini, intimidasi dan sok-sok, tidak akan banyak sukses di masa depan. Saya awalnya memandangnya sebelum merekrutnya. Tetapi saya tidak berpikir bahwa dia benar-benar sampah. Dalam hal ini, jangan mengarahkan diri untuk merekrutnya. Baiklah, pada saat itu, seorang ahli bawaan terbang dari luar pintu. Laporkan. Laporkan leluhur tua. Apa itu? Berita datang dari rumah sakit kekaisaran bahwa Feng Qingyun bahkan penyembuh kelas 10. Masalah ini telah menyebar ke semua lingkaran keluarga kekaisaran Yanhuang. Feng Qingyun baru berusia 19 tahun dan telah mencapai penyembuh kelas 10. Semua orang mengatakan bahwa dengan bakat ini, Feng Qingyun mungkin dapat mempengaruhi sosok penyembuh kelas 14 di masa depan. Apa? Apakah kamu yakin? Nenek moyang keluarga Huo gemetar. Jika Wind Lightning benar-benar memiliki bakat untuk mempengaruhi master penyembuhan 14 kelas, maka ini jelas merupakan bakat. Leluhur tua. Masalah ini telah menyebar. Banyak keluarga tingkat umum sedang dalam perjalanan ke rumah sakit kekaisaran untuk mencari Wind Lightning. Dan bahkan beberapa keluarga tingkat raja tampaknya tertarik. Kita. Omong kosong. Cepat dan pastikan untuk memasukkan jenius ini ke dalam keluarga Huo kita. Ahli bawaan lainnya berkata. Tapi, leluhur tua, Anda baru saja berkata. Dia menyampaikan dan sok, kami. Apa yang baru saja saya katakan adalah gas. Sekarang dia adalah penyembuh 10 kelas. Bagaimana bakat ini bisa biasa saja? Cepat dan pergi. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Pastikan untuk menyatukannya. Keluarga Huo kami. Ada terlalu banyak kekurangan penyembuh. Saat ini penyembuh terkuat keluarga Huo kami hanya kelas 11. Jenius 10 kelas ini. Itu hanya surga pembela bahwa kita tidak mendapatkan tangan kita di atasnya. Di mana patriark? Kemana dia pergi? Kembali ke leluhur. Patriark yang telah dia tuju untuk menangani masalah Omi.
Cepat dan panggil dia kembali. Jangan melempar hal Omi ini dulu. Penting untuk menarik Wind Lightning. Bahkan jika kamu menggunakan beberapa taktik gelap. Dan juga untuk bersatu. Omi berada di rumah sakit kekaisaran. Makan siang dengan Chang Sun Wuhen. Omi bahkan tidak tahu bahwa dia sudah terbakar. Setelah makan siang, ketika Omi kembali ke gedung asrama, dia melihat banyak ahli bawaan berdiri di depan kamarnya. Feng Qingyun, kamu kembali. Aku kepala keluarga Bai. Keluarga Baiku adalah keluarga tingkat umum. Dan, keluarga Baiku siap untuk menjodohkan yang paling cantik. Putri pertama, untukmu. Feng Qingyun. Saya adalah patriark pemerintahan keluarga Zhao. Keluarga Zhao saya adalah keluarga super yang telah berdiri selama ribuan tahun. Jika Anda bergabung dengan keluarga Zhao kami, sama sekali tidak ada salahnya bagi Anda. Wind Lightning. Keponakanku sangat cantik, oh lihat. Ini fotonya. Apa pendapatmu tentang menjanjikannya padamu? Tentu saja. Kami adalah keluarga peringkat. Tapi aku percaya bahwa kecantikan keponakanku bisa mewujudkan segalanya. Tertiup angin. Aku. Baiklah. Omi berteriak. Dan baru kemudian beberapa orang yang berlomba-lomba untuk merekomendasikan keluarga mereka berhenti berbicara. Omi berkata, semuanya. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku. Wind Lightning. Ingat kebaikanmu dalam mengundangmu hari ini. Namun, Windlight Club tidak berniat bergabung dengan keluarga manapun. Dan aku harap Anda semua bersedia melakukannya. Sayangnya, kamu benar-benar tidak ingin bergabung dengan keluarga manapun. Dan itu, kalau begitu, tidak ada yang bisa kita katakan. Yah, Windy, banyak basa-basi tentang apa-apa. Semoga berhasil. Terima kasih semuanya. Orang-orang itu hanya pergi berbondong-bondong. Bagaimana mungkin Omi memandang para jenderal dan keluarga tingkat raja ini? Tujuan Omi berpartisipasi dalam kompetisi penyembuhan muda adalah untuk menarik pangeran dan sejenisnya. Para jenderal dan raja ini sama sekali bukan target Omi. Apalagi, jika orang-orang ini tahu bahwa Omi tetapi memiliki musuh Pangeran Dino di masa depan, maka menyebarkan orang-orang ini akan menghindari Omi seperti wabah. Chang Sun Wuyan berkata, Omi, begitu banyak keluarga yang mengundangmu. Dan kamu bahkan menolak keluarga kerajaan. Tanpa wajah. Sebaiknya kamu kembali ke kamarmu dan bersiap untuk kompetisi besok. Kata Omi, aku tidak perlu bersiap. Satu-satunya alasan aku bisa maju hari ini adalah karena kamu memberitahuku tentang metode penyembuhan. Tidak peduli berapa banyak aku bersiap. Aku tidak akan bisa menang melawanmu dan Song Danying besok. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk. Dan ketika Chang Sun Wuyan melihatnya, dia sibuk berteriak, Tuan. Tanpa wajah. Orang tua itu memandang Chang Sun Wuyan dengan penuh semangat. Tuan, apa yang Anda lakukan di sini? Tanpa wajah. Ku dengar kamu masuk 3 besar. Itu bagus. Kamu benar-benar menyembuhkan mayat kering dengan 8 luka. Aku sangat terkejut. Jadi aku segera datang dengan penuh semangat. Vaseles, kamu benar-benar membuatku bangga. Banyak orang belajar bahwa kamu adalah muridku. Bahkan wajahku telah meningkat 3 poin. Hahaha. Orang tua itu tertawa. Chang Sun Wuyan terkejut. Wajahnya terlihat malu. Dia akan mengatakan bahwa dia selingkuh. Itu tidak benar. Jangan mengirimkan terlalu cepat. Tetapi Omi menambahkan matanya. Menandakan Chang Sun Wuyan untuk tidak mengutarakan. Chang Sun Wuyan baru kemudian tanpa malu-malu tidak mengutarakan. Tetapi melihat penampilan bersemangat. Itu sangat mengutarakan. Tuan Chang Sun Wuyan melihat ke arah Omi dan tersenyum. Kamu pasti Wind Lightning. Aku juga pernah mendengar tentang reputasimu. Wind Lightning, kamu benar-benar kuat. Aku mengagumimu. Junior memberi hormat kepada senior. Omi membayar busur sopan. Wind Lightning, tidak perlu sopan. Kamu akan melampauiku cepat atau lambat di masa depan. Jika kamu tidak setuju, panggil saja aku kakak. Hahaha. Senior telah bertemu kakak. Kakak tua senior. Lalu kamu tuan dan murid penambang Aku tidak akan mengganggumu. Omi kembali ke dalam ruangan. Omi hanya menemukan kakak karena dia memberikan wajah kepada Chang Sun Les. Jika tidak Omi tidak akan memanggil kakak asing tanpa alasan. Tuan Chang Sun Wuyan berkata, Wuyan, kamu membuat tuanku bangga. Bakatmu pasti akan melampaui kakak laki-lakimu di masa depan Tuan, saya, Chang Sun Wuyan sangat malu. Jika dia benar-benar mengerahkan kekuatannya sendiri untuk masuk 3 besar, itu akan kurang sama. Kakak senior Lin Han. Ketika dia seusiamu, dia hanya setingkat penyembuh kelas 5. Ternyata Profesor Lin Han dari Akademi Seni Bela Diri adalah murid lelaki tua ini.
Dan Profesor Lin Han ternyata adalah kakak laki-laki Chang Sun Wuyan. Omi kembali ke dalam ruangan dan berbaring di tempat tidurnya untuk beristirahat. Ketika Omi membuka matanya, dia menemukan seseorang duduk di tempat tidur. Siapa? Omi tiba-tiba duduk. Dia tertidur. Tetapi yang mengejutkan, pada titik tertentu, seseorang masuk ke kamar dan duduk di kepala tempat tidurnya tanpa mengeluarkan suara. Omi ngeri di dalam. Jika ini berencana untuk membunuhnya, mungkin dia akan tahu bagaimana mati. Siapa kamu? Omi sibuk dari tempat tidur. Oh, Wind Lightning. Tidak perlu gugup. Orang tua yang duduk di kepala tempat tidur tersenyum. Dan Omi terbakar saat melihatnya. Ini kamu. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Ya, ini aku. Orang ini adalah kepala klan Huo yang pernah bertemu sekali kemarin. Dia adalah seorang ahli kesempurnaan agung bawaan. Jadi tidak mengherankan bahwa Omi tidak memperhatikannya dengan tenang memasuki ruangan. Omi berkeringat dingin. Beruntungnya Huo klan Light Cloud ini adalah Omi. Jika tidak, Omi akan selesai. Berpikir seperti ini. Beruntung dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan menyembunyikan identitas aslinya. Jika tidak, Omi akan terlalu berbahaya. Apa yang kamu inginkan dariku lagi? Wind Lightning. Aku datang untuk menemukanmu hari ini karena aku ingin kamu menjadi tamu keluarga Huo kami. Bagaimana jika aku mengatakan tidak? Kata Omi sambil mencibir. Huo klan Light Cloud. Saya tidak datang ke sini untuk membicarakan hal ini dengan Anda. Apa? Apakah klan Huo Anda sulit mengancam saya? Omi tertawa bahak. Keluarga Huo ini benar-benar bukan hal yang baik. Tidak heran itu akan melahirkan putra pertama yang sampah seperti Huo Xiaowei. Tidak pernah mendengar bahwa dia bisa mengancam Omi juga. Hahaha. Feng Xiaoyun. Saya tahu bahwa Anda telah menolak undangan banyak keluarga. Dan ada juga banyak keluarga tingkat umum. Jadi saya berharap Anda juga akan menolak undangan keluarga Huo saya. Jadi saya hanya dapat menggunakan beberapa taktik untuk melawan Anda, kepala klan Huo berkata. Yoho, aku ingin melihat taktik apa yang bisa kamu gunakan untukku. Kata Omi dengan geli. Kepala keluarga Huo berkata, sebaiknya kamu melihat lenganmu. Omi mengangkat lengannya dan melihat ada garis hijau di lengan yang tampak seperti itu seharusnya pembuluh darah yang berubah menjadi hijau. Apa ini? Oh, kamu telah terkena racun kuno kitab suci 3 mayat keluarga Huo saya. Tentu saja. Anda mungkin berpikir bahwa itu Anda adalah seorang penyembuh dan Anda dapat menyembuhkan diri sendiri. Tetapi, bukan karena saya memukul Anda. Racun kuno kitab suci 3 mayat ini dikembangkan oleh salah satu master racun paling kuat keluarga Huo saya. Dia adalah master racun kelas 12. Jadi Anda tidak mungkin untuk menyembuhkan Anda sendiri sekarang. Tentu saja. Jika Anda patuh dan menjadi tamu keluarga Huo kami, maka tentu saja, Anda akan sembuh dari racun. Dan saya melakukannya adalah pengakuan atas bakat Anda. Menunjukkan bahwa Anda berbakat. Dan jika Anda adalah sampah, kami tidak akan menyia-nyiakan racun kuno kitab suci 3 mayat yang begitu berharga. Kamu tercela. Omi sangat marah. Hahaha. Wind Lightning. Mereka yang tahu apa yang baik untuk mereka itu baik. Selain itu, tidak sama dengan keluarga mana yang kamu ikuti sebagai tamu. Baiklah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sendirian. Aku yakin kamu akan membuat pilihan yang tepat. Keluarga Huo tumbuh dewasa. Tubuh berjalan pergi. Hati Omi sangat marah. Omi segera menggunakan jarum perak dan mencoba menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi Omi menemukan bahwa teknik penyembuhannya tidak dapat menyembuhkan racun. Bukan karena Omi tidak kompeten. Seni penyembuhan menyembuhkan lesi yang dihasilkan oleh berbagai organ tubuh, serta kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan eksternal yang diterapkan pada berbagai organ tubuh. Racun yang diderita Omi bukanlah penyakit pada organ-organnya, atau cedera yang disebabkan oleh kekuatan eksternal, tetapi benda asing yang tidak diketahui yang menempel di tubuhnya tanpa solusi apapun. Omi sekarang bisa melihat meridian di lengannya berubah menjadi hijau, tetapi tidak ada perasaan itu. Juga tidak mempengaruhi salah satu fungsi Omi. Teknik penyembuhan Omi benar-benar tidak dapat menyelesaikan racun. Brengsek. Racun macam apa? Omi sangat kesal. Omi tidak terlibat dalam seni racun. Jika itu adalah racun kelas rendah, seperti yang di bawah 6 kelas, Omi masih bisa menyembuhkannya dengan seni penyembuhannya. Tetapi seni racun di atas 6 kelas lebih mendalam. Seni penyembuhan Omi tidak bisa menyelesaikannya. Dia harus menjadi ahli racun untuk bisa menyelesaikannya. Namun, racun adalah sesuatu seperti resep rahasia. Master racun yang berbeda. Resep rahasia mereka berbeda. Dan itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Betapa tercelanya.
Apakah ini mencapai hasilku karena membunuh begitu banyak putra dan putri dari keluarga Huo? Fiu, Omi menarik napas dalam-dalam. Pengap di jantung tidak bisa menghilang untuk waktu yang lama. Pada saat ini, panggilan Chang Sun Wuyan datang dari luar. Omi. Omi berjalan keluar ruangan. Mengapa kamu terlihat begitu pucat? Chang Sun bertanya. Tidak ada. Omi tidak ingin mengatakan lebih banyak. Tuan Chang Sun Wuhen tidak pergi dan baru saja berada di sini mengajarkan teknik penyembuhan Chang Sun Wuhen sehingga Chang Sun Wuhen bisa bermain lebih baik dalam kompetisi besok. Tuan Chang Sun Wuhen memandang Omi dan berkata, seorang pria kuat kesempurnaan agung bawaan baru saja memasuki kamarmu. Bukankah seharusnya dia melakukan sesuatu padamu? Omi mengamuk. Dia adalah kepala keluarga Huo. Dia mencoba merekrut saya sebagai tamu keluarga Huo. Tetapi dia tercela dan tidak tahu malu. Dia meracuni saya. Dan saya sekarang diracuni. Omi mengangkat lengannya. Dan tiba-tiba, dia melihat garis hijau. Ah, baik Chang Sun Wuyan dan terkejut. Tuan Chang Sun Wuyan berkata, mungkinkah ini racun kuno kitab suci 3 mayat legendaris keluarga Huo? Senior, kamu tahu, Omi sibuk menatap Tuan Chang Sun Wuhen. Keluarga Huo memiliki master racun yang sangat kuat. Dia memiliki racun yang disebut racun kuno kitab suci 3 mayat, yang cukup terkenal di Kekaisaran Yan Huang. Jika seseorang diracuni oleh racun kuno meridian 3 mayat, jika seseorang tidak mengambil penawarnya, meridian yang diracuni akan menimbulkan korosi dan kemudian menjadi ancaman jiwa dalam waktu sekitar 1 bulan. Brengsek, Chang Sun Wuyan berkata dengan marah. Bagaimana keluarga Huo bisa begitu tidak tahu malu? Tuan Chang Sun Wuyan berkata, pasti telah melihat bahwa Feng Xiaoyun tidak memiliki latar belakang keluarga. Jadi dia berani membuat gerakan hitam seperti itu. Tapi Omi sangat jenius. Bukankah dia takut akan mencapai kekuatan tumbuh di masa depan? Kata Chang Sun Wuyan. Penyembuh biasanya tidak memiliki bakat bela diri. Dan kekuatan bela diri mereka tidak cukup kuat. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Bahkan jika Wind Lightning menjadi tamu dari beberapa kekuatan besar di masa depan. Namun, orang pasti tidak akan melawan keluarga Huo sampai mati untuk ini. Dan apakah dia sendiri memiliki kemampuan atau tidak? Apa yang perlu ditakuti? Benar, Vaseles. Apa kau baru saja mengatakan Omi? Apa maksudmu? Tuan Chang Sun yang tidak bereaksi pada saat itu. Omi mengambil inisiatif dan berkata, Senior, sejujurnya, saya Omi. Ah, aku hanya memakai topeng kulit manusia. Tuan Chang Sun Wuyan sangat terkejut. Dia telah belajar sedikit tentang Omi. Dia juga seorang tokoh populer di Kekaisaran Yan Huang baru-baru ini. Dia adalah musuh keluarga Huo. Melangkah ke tahap bawaan tengah dan membunuh seorang ahli bawaan awal dari keluarga Huo. Masalah ini juga menyebabkan badai tertentu di lingkaran keluarga Yan Huang. Tang, Omi. Kamu sebenarnya Omi. Omi adalah jenius seni bela diri. Musuh keluarga Huo. Tuan Chang Sun Wuyan gemetar kaget. Omi bertanya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan diracuni oleh keluarga Huo dengan identitas saya sebagai Feng Lightning. Itu benar-benar sejalan dengan pepatah. Bukan karena musuh tidak berkumpul. Surga semuanya telah menakdirkan saya untuk menjadi musuh mereka. Omi, Feng Qingyun. Itu orang yang sama. Apa yang bisa saya katakan? Singkatnya, Anda terlalu jenius. Jenius dalam seni bela diri. Itu orang yang sama dengan jenius dalam seni penyembuhan. Tuan Chang Sun Wuyan berkata dengan tidak percaya. Omi berkata, Senior, jangan bicara ini sekarang. Kamu sangat berpengetahuan luas. Bantu aku memikirkan solusi. Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang bisa menyembuhkanku dari racun yang aku masuki? Tuan Chang Sun Wuyan merangkum dan berkata, sejujurnya, saya tidak tahu. Keluarga Huo pasti memiliki alasan mengapa racun kuno kitab suci 3 mayat ini terkenal di Yan Huang. Bahkan jika seseorang dapat menyembuhkan racunnya, itu pasti menghabiskan banyak uang. Karena saya mendengar bahwa proses pengembangan racun kuno kitab suci 3 mayat ini sangat panjang dan mahal. Keluarga Huo benar-benar mengeluarkan racun kuno kitab suci 3 mayat untuk meracunimu. Sepertinya mereka menyukai bakatmu dalam penyembuhan. Ho, kemarahan Omi akan meledak. Dia datang ke kompetisi penyembuhan di bawah identitas palsu Wind Lightning. Dan meskipun dia belum dihilangkan, dia telah diracuni, dan tidak mudah untuk membuang racunnya. Apakah saya benar-benar harus menjadi anak yang baik dan pergi ke keluarga Huo sebagai tamu mereka? Menjadi sapi untuk keluarga mereka dan menyembuhkan orang lain. Tuan Chang Sun Wuyan berkata, mereka bahkan tidak mengetahui identitas aslimu. Jika tidak, mereka tidak akan meracunimu, tetapi hanya akan menghancurkanmu.
Jika Anda pergi ke keluarga Huo, tidak ada jaminan bahwa Anda tidak akan mengungkapkan diri dan diakui sebagai identitas asli Anda. Aku tidak akan pernah pergi ke keluarga Huo sebagai tamu. Tuan Changsun Wuyan menghibur. Wind Lightning. Namun, Anda dan keluarga Huo telah lama memiliki balas dendam satu sama lain. Dan sekarang setelah Anda diracuni oleh mereka, saya yakin itu ditakdirkan untuk menjadi begitu. Anda juga menceritakan. Saya percaya bahwa Anda menguntungkan. Akan selalu ada solusi. Untuk saat ini, identitas sejati Anda masih perlu disembunyikan dengan lebih baik. Omi tidak berbicara lagi. Meskipun penuh amarah, dia hanya bisa menenangkan dirinya terlebih dahulu. Omi secara alami juga telah diracuni oleh banyak racun di kehidupan sebelumnya. Tetapi ada beberapa master racun yang kuat di divisi sebelumnya. Jadi dia bisa menyelesaikan bahkan jika dia diracuni. Dalam ini, Omi tidak tahu ada master seni racun yang kuat. Jadi akan sedikit rumit jika Omi diracuni. Jika itu adalah racun kelas rendah, Omi tidak setuju. Seni medis akan bisa menyelesaikannya. Tetapi dia takut akan racun kelas tinggi semacam ini, racun yang dikembangkan oleh master seni racun kelas 7 atau lebih. Sepertinya Omi perlu mengenal beberapa jenius dalam seni racun di masa depan. Memikirkan hal ini, Omi mau tidak mau memikirkan hal-hal berikut. Satu orang, Qi Sueyun. Dia memiliki bakat luar biasa dalam seni racun. Omi yang asli dan dia masih pasangan yang belum menikah. Tetapi sekarang setelah mereka memutuskan untuk mengikat mereka, setelah sekian lama, saya tidak tahu apakah seni racunnya telah berkembang. Ahli seni racun di Kekaisaran Yan Huang, dan bahkan di dunia, bahkan lebih langka daripada penyembuh, dan juga tidak mudah ditemukan. Di kota Wangjing, di rumah salah satu leluhur keluarga Huo, kepala keluarga Huo telah kembali. Lalu apakah Wind Lightning bersedia menjadi tamu keluarga Huo saya? Leluhur tua Huo bertanya. Leluhur, sebelum saya pergi ke sana, saya sudah mendengar bahwa Wind Lightning telah menerima undangan dari banyak keluarga. Dan banyak keluarga yang dia tolak juga keluarga tingkat umum. Dan beberapa keluarga tingkat umum bahkan bersedia mengundangnya dengan cara menikah. Tetapi Wind Lightning menolak mereka semua. Jadi, saya tidak repot-repot mengundangnya lagi dan hanya menerima 3 racun kuno kitab suci mayat. Jika dia masuk akal, dia secara alami akan datang. Tetapi jika dia tidak, maka biarkan dia. Demikian pula, dia hanya seorang penyembuh, petidak kuat dalam seni bela diri. Tidak peduli kuat dia di masa depan. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Dan akan mudah bagi kita untuk membunuh seorang penyembuh yang kekuatannya lemah. Baiklah. Karena orang ini sangat tidak tahu berterima kasih. Mari kita beri dia sebutir racun kuno kitab suci 3 mayat. Dengan bakatnya dalam penyembuhan, dia dianggap layak mengambil racun kuno kitab suci 3 mayat. Pada saat ini, di rumah besar lain, Yun Zeng mengeluh kepada seorang guru penyembuhan kelas 12. Tuan, Anda harus membalaskan dendam murid Anda. Bahwa Wind Lightning mengira dia berbakat. Jadi dia mengabaikan kami dan menekan saya di tumpukan anjing di depan umum. Penyembuh kelas 12 itu mengamuk. Petir angin ini, yang belum membuat nama untuk dirinya sendiri di lingkaran ini, sangat sombong. Bahkan murid Liu Qiang saya sangat tak kenal ampun. Guru, jika masalah ini tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kepada murid saya, pembelajaran seni penyembuhan murid saya di masa depan pasti akan mempengaruhi. Yun Zeng, jangan khawatir. Tuanku akan melapor ke Persatuan Penyembuhan Kekaisaran Yan Huang. Dan jika Wind Lightning masih sangat disetujui, maka jangan salahkan aku karena mengirimkan pesan kasar. Di kediaman keluarga lain di Kekaisaran Yan Huang, seorang wanita yang tampak berusia 40-an berkata, kalau begitu Feng Qingyun benar-benar menolakmu tanpa ragu-ragu. Tuan, hentikan. Ini sangat melirik. Saya pikir, Wind Lightning tidak memiliki latar belakang keluarga. Saya adalah anak dari keluarga kerajaan. Dia akan cenderung menjadi burung nasar. Tetapi saya tidak mengira bahwa dia akan menolak. Dan Ying, mungkinkah kamu benar-benar jatuh cinta pada anak itu pada pandangan pertama? Wanita berusia 40 itu bertanya. Tuan, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Saya benar-benar sangat terkesan. Terutama ketika dia memberi pelajaran Yun Zeng. Dia tidak terlihat takut sama sekali. Itu benar-benar membuat jantung saya berdetak kencang. Tuan, jika Wind Lightning itu juga menyukai saya, maukah Anda mendukung saya? Song Danying bertanya. Ya, dia adalah Song Danying. Awalnya, Song Danying sedang meninjau ruangan di rumah sakit kekaisaran. Tetapi dia tidak berniat melakukannya sama sekali.
dan kemudian meninggalkan rumah sakit kekaisaran secara pribadi. Wanita yang berbicara padanya sekarang bertanya, Liu Qinghua, petir angin ini telah mencapai master penyembuhan kelas 10 di usia yang begitu muda. Masa di depannya pasti tidak dapat diprediksi. Dan sebagai guru penyembuhan juga, tentu saja, guru saya akan menyukainya. Hanya saja, keluargamu mungkin tidak mau lagi. Lagi pula, kamu adalah anak dari keluarga kerajaan. Kenapa Wind Lightning itu sudah menjadi bakat yang begitu kuat? Alasan apa yang dimiliki keluarga karena tidak menginginkannya? Oh, Dan Ying, kamu muda. Kamu tidak mengerti. Tidak peduli seberapa berbakatnya Wind Lightning itu hanya berbakat dalam penyembuhan. Jika jenius bela diri yang sama, yang mana yang akan dipilih keluarga Anda? Menurut Anda, jelas seorang jenius bela diri sekarang. Penyembuhan. Tidak ada kekurangan mereka di keluarga Anda lagi. Identitas Anda. Mungkin Anda akan dapat menemukan seorang pangeran di masa depan. Dan jika bukan seorang pangeran, maka setidaknya seorang pangeran. Pangeran mana yang tidak lebih kuat dari Wind Lightning? Ada diamu. Untuk masalah. Di rumah sakit kekaisaran, Tuan Changsun Wuyan pergi. Changsun Wuhen telah menemani Omi. Omi, jangan khawatir tentang itu. Kamu akan menemukan penakal racun. Kamu adalah orang yang oportunistik. Kamu pasti tidak akan diracuni oleh area ini. Changsun Wuyan menghibur. Baiklah. Aku tidak memikirkan itu. Lalu apa yang kamu pikirkan? Omi berkata. Sejujurnya, saya bertanya-tanya mengapa tidak ada keluarga kerajaan yang mengundang saya. Omi awalnya berpikir bahwa pasti akan ada keluarga tingkat raja yang datang untuk mengundangnya sebagai tamu. Atau bahkan pangeran untuk mengundangnya. Namun, sejauh ini, yang terkuat hanyalah keluarga tingkat umum untuk diundang. Dan bahkan belum ada yang setingkat raja. Apalagi seorang pangeran. Mungkinkah aku menjadi tempat pertama dalam kompetisi penyembuh muda dan tidak bisa menarik perhatian beberapa pangeran kekaisaran Yan Huang? Jika dia benar-benar tidak bisa diperhatikan, maka partisipasi Omi dalam kompetisi ini tidak akan memenuhi tujuan. Saat ini, Omi hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Sama seperti itu, hari lain berlalu. Keesokan harinya, Omi berpartisipasi dalam Grand Final. Tidak ada keraguan tentang Grand Final lagi. Omi langsung menjadi juara pertama. Song Danying dan Changsun Wuhen memiliki pek dan Changsun Wuhen kalah langsung. Sehingga Song Danying menjadi tempat kedua dan Changsun Wuhen tempat ketiga. Dengan cara ini, kompetisi penyembuhan muda ini telah berakhir. Nama Wind Lightning dengan cepat menjadi selebriti di lingkaran penyembuhan kekaisaran Yan Huang. Karena mereka semua berasal dari lingkaran yang sama. Berbagai lingkaran keluarga Yan Huang juga pernah mendengar nama Wind Lightning. Dan ketika mereka mencapai penyembuh kelas 10 begitu muda, mereka semua merasa terkejut pada awalnya ketika mereka merasa bahwa Wind Lightning adalah seseorang dengan masa depan yang cerah. Hanya saja, itu terbatas pada ini. Nama Wind Lightning bukanlah sensasi bagi keluarga kerajaan kekaisaran Yan Huang. Juga bukan sensasi ke titik di mana pangeran juga akan datang untuk menarik Omi masuk. Namun, itu diharapkan. Sebelum datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi penyembuhan muda. Itu dengan sikap, mungkin. Dan Omi tidak merasa yakin bahwa dia akan mampu. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa berbakatnya dia saat ini hanya seorang penyembuh kelas 10. Dan alasan mengapa dia terkejut hanyalah karena mencapai kelas 10 pada usia yang begitu muda. Kemungkinan besar dia akan mencapai kelas 14 di masa depan. Tetapi itu adalah masa depan. Apakah itu akan menjadi 50 tahun atau 100 tahun di masa depan? Siapa yang bisa tahu? Meskipun banyak pangeran juga telah mendengar tentang masalah ini dari bawahan mereka. Tetapi pangeran sudah memiliki 13 atau 14 penyembuh kelas di sekitar mereka. Bagaimana mereka bisa mengharapkan seorang jenius yang akan mencapai 14 nilai dalam 50 atau bahkan 100 tahun ke depan? Bagaimanapun, masalah ini, Omi menganggap salah perhitungan. Dia menjadi penyembuh muda nomor 1 dan tidak mendapatkan tarikan apapun dari pangeran. Bahkan tidak ada satu keluarga kerajaan pun. Dapat dikatakan bahwa datang penuh harapan dan kembali dengan mengecewakan. Kehidupan, pasang surut seperti itu, tidak selalu bisa berjalan seperti yang diharapkan. Omi menerima piala dari rumah sakit kekaisaran. Sebuah trofi yang dianggap sebagai penghargaan yang sangat signifikan. Tapi bagi Omi, itu tidak cukup signifikan. Pelayan Xiao Meng menunggu di pintu masuk rumah sakit kekaisaran, lalu menyuruh Omi untuk pergi ke penginapan tertentu. Omi diam-diam tiba di sebuah penginapan. Su Meiqian, Simran, Xiao Meng,
3 wanita cantik sedang menunggu di salah satu kamar atas penginapan ini. Omi, bagaimana? Apakah kamu memenangkan 3 besar? Simran sibuk bertanya. Mereka telah tinggal di penginapan ini selama 3 hari terakhir. Mereka tidak keluar. Mereka tidak tahu tentang kinerja Omi di rumah sakit kekaisaran. Tentu saja, itu juga tersebar di berbagai keluarga. Tidak mungkin berada di seluruh jalan yang melewatinya. Aku sudah memenangkan tempat pertama, kata Omi. Ah, itu bagus. Simran, Su Meiqian dan Xiao Meng senang. Kak Omi, lalu pangeran mana kamu sekarang? Mau bertanya. Oh, pangeran. Aku belum melihat rambut apapun. Ah, apa maksudmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa jika kamu memenangkan 3 besar, kamu akan menarik perhatian pangeran, sehingga menarikmu masuk? Su Meiqian mengerutkan kening. Awalnya, saya mengharapkan hal yang sama. Jadi ketika keluarga-keluarga itu datang untuk mengundang saya menolak mereka semua. Tetapi sayangnya, tidak ada pangeran yang menarik saya. Dan saya tidak memiliki apapun selain mendapatkan trofi yang terlihat cukup besar. Tentu saja, mungkin saya terlalu menuntut untuk memulai. Tetapi jika saya tidak begitu menuntut, bisa mendapatkan kekaguman dari keluarga tingkat umum sudah cukup. Saudara Omi, bukankah bahkan keluarga peringkat raja pun tidak datang untuk menarikmu? Xiao Meng bertanya lagi. Omi menggelengkan kepalanya. Tidak. Ah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Selalu ada sesuatu yang tidak terduga tentang segalanya. Jadi lupakan saja. Jika tidak ada, tidak ada. Lalu bagaimana jika Pangeran Dino tahu kamu menyelamatkanku dari kematian? Ya, jika Pangeran Dino tahu bahwa Xiao Meng sekarang telah pulih dan sangat cantik, dia mungkin ingin menikahi Xiao Meng lagi. Kata Simran. Omi berkata, belum lagi Pangeran Dino. Bahkan jika itu adalah seseorang dari keluarga Xiao Meng yang tahu bahwa Xiao Meng sekarang cantik dan tidak lagi cacat, dia mungkin segera datang dan membawa Xiao Meng kembali. Karena, jika dia tidak lagi cacat dan tidak lagi cacat, maka dia bisa menjadi seorang putri. Tidak ada alasan untuk mengikuti kuah. Xiao Meng sibuk mengerjakan. Saudaranya Omi, aku dilahirkan sebagai orangmu dan mati sebagai hantumu. Tidak ada yang ingin aku meninggalkanmu. Baiklah. Jangan khawatir sekarang. Tidak ada yang tahu kamu sudah pulih sekarang. Keluar sedikit lebih keras di masa depan. Hanya memakai topeng. Selain itu, keluarga Anda telah memberitahu Pangeran Dino bahwa Anda sudah mati. Jadi keluarga Anda tidak berani memberitahu siapapun bahwa Anda masih hidup setidaknya untuk saat ini. Meskipun, pada akhirnya, akan ada masalah. Tetapi pada saat itu, mungkin saya akan berada di posisi yang berbeda. Tepat pada saat itu, sebuah penginapan di luar pintu. Tamu. Dengan cara ini tolong. Kamarmu berada di nomor 5 karakter Suan. Ternyata orang lain datang untuk tinggal di penginapan. Dan penjaga toko membawa tamu itu ke kamarnya. Tamu. Apa yang kamu lakukan di kota Wangjing? Mungkinkah kamu juga datang ke sini untuk mengejar jalur bela diri yang lebih tinggi? Toko itu. Ini adalah. Seorang wanita berkata dengan acuh tak acuh. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi penyembuh racun muda. Oh, begitu. Itu benar. Kompetisi penyembuh muda baru saja berakhir. Dan tepat setelah itu, kompetisi racun muda akan datang. Tamu, kamarmu ada di sini. Omi terkejut ketika mendengar percakapan antara penjaga toko dan pejabat tamu wanita yang baru saja check-in di koridor di luar. Kompetisi racun muda. Omi tidak tahu bahwa setelah kompetisi penyembuhan muda selesai, akan diikuti oleh racun kompetisi muda. Karena Omi bukan poison artist, dia tidak memperhatikan aspek lainnya. Karena ada kompetisi racun muda, saya khawatir ada juga kompetisi master ekstasi muda. Su Chen, jadi kemana kita akan pergi selanjutnya? Simran bertanya. Omi berkata, selanjutnya, aku pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan gelar Imperial Talent, sehingga aku setidaknya dilindungi oleh kekaisaran. Apa yang diperlukan untuk mendapatkan gelar Imperial Talent? Su Meiqian bertanya. Meskipun Su Meiqian adalah anak dari keluarga kelas fase, dia sama sekali tidak mengetahui semua ini. Karena tidak ada seorang pun di keluarganya yang pernah bisa mendapatkan gelar bakat kekaisaran. Bahkan jika keluarganya telah ada selama berabad-abad. Keluarga kelas prajurit semuanya sangat sedikit. Dan bahkan tidak ada satupun keturunan yang bisa mencapainya dalam 100 tahun. Keluarga tingkat umum. Meskipun lebih banyak, dengan beberapa di setiap generasi. Inilah yang disebut gen yang kuat untuk mendapatkan gelar bakat kekaisaran.
Yang perlu Anda lakukan hanyalah pergi ke kota Wangjing. Serikat Pekerja Jenius Kekaisaran Yanhuang. Mereka memiliki seseorang yang secara khusus akan berkumpul dan melakukan pengujian dan pendaftaran. Omi berkata, ini adalah sesuatu yang sudah ditanyakan Omi ketika dia berada di rumah sakit kekaisaran. Kalau begitu, aku akan pergi ke Genius Guild besok untuk mendapatkan sertifikasi. Apakah kamu ingin kami menemanimu? Tidak perlu. Kalian menungguku di sini. Atau, kalian meninggalkan kota Wangjing dulu dan menungguku di kota modern dekat kota Wangjing. Pagi berikutnya, Omi membiarkan Sumei Qian 3 orang meninggalkan kota Wangjing terlebih dahulu. Menyelamatkan mereka bertiga mengikuti sisi Omi buruk. Dan ada terlalu banyak orang kuat di kota Wangjing. Lebih baik tetap kurang. Tersembunyi, mereka berpura-pura mengenakan topeng kulit manusia yang tampak biasa. Jika tidak mereka pasti akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Omi berjalan keluar dari penginapan sendirian. Hari ini dia telah mengganti topengnya lagi. Bukan lagi topeng berangin yang dia kenakan sebelumnya. Begitu Omi keluar dari penginapan, dia bertemu dengan seorang kenalan. Omi tertegun saat melihatnya. Itu adalah Qi Xueyun. Omi tiba-tiba teringat bahwa kemarin, seorang tamu telah datang untuk masuk. Dan tamu itu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi Master Racun Muda. Sekarang setelah dia menabung, tamu itu pasti Qi Xueyun. Qi Xueyun memperhatikan Omi melirik dan menyalakan tercela. Mempercepat langkahnya untuk masuk ke penginapan. Omi menyentuh hidungnya dan tertawa pahit. Qi Xueyun telah membawanya untuk mesum. Omi juga kembali ke penginapan untuk pergi. Lagi pula masih sangat pagi. Tidak ada terburu-buru untuk pergi ke Genius. Karena dia secara kebetulan bertemu dengan Qi Xueyun, dia mungkin juga pergi dan mengejarnya. Namun juga hampir menjadi pertunangannya. Omi datang di sebelah ruang karakter Suan nomor 4. Atau ruang karakter Suan nomor 5. Tempat dia sebelumnya tinggal. Ketukan-ketukan, Omi mengetuk pintu kamar. Dalam waktu singkat, Qi Xueyun membuka pintu dan melihat bahwa orang yang hanya menatapnya dengan penuh nafsu di lantai bawah dan menjadi marah. Apa yang kamu inginkan? Ini adalah kota Wangjing. Saya menyarankan Anda untuk tidak main-main. Selain itu, para ahli bawaan dari keluarga saya akan segera tiba. Qi Xueyun agak takut bertemu dengan. Lagi pula, kekuatan seni bela dirinya yang buruk. Omi kemudian memperhatikan bahwa jari-jarinya agak gatal. Omi melihat ke bawah dan jari-jarinya berubah menjadi abu-abu. Omi dengan ringan tertawa. Layak menjadi master racun. Dia meracuniku tanpa sedikit pun kata. Faktanya, Omi tidak bisa dicegah. Jika tidak, dia tidak akan diracuni oleh Qi Xueyun. Omi membuka energi yang sulit dipahami bawaannya. Racun Qi Xueyun tidak bisa menyerang. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Dan jika kamu datang setengah langkah lebih dekat ke kamarku, aku akan membunuhmu. Qi Xueyun berkata dengan acuh tak acuh. Omi hendak berbicara ketika sebuah suara terdengar dari belakangnya. Teman ini, apa yang kamu inginkan? Ketika Omi berbalik, dia melihat seorang lelaki tua dari panggung bawaan tengah berdiri beberapa langkah di belakang. Qi Xueyun melihat lelaki tua itu dan sibuk berkata, Patriark, orang ini hanya menatap dengan mata aneh di lantai bawah dan sekarang mengikutiku ke kamarku. Orang tua itu menganggukkan kepalanya dan dengan marah berkata kepada Omi, aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena maksudnya kasar. Omi memandang lelaki tua itu dan berkata di dalam hatinya, keluarga Qi Xueyun adalah keluarga tingkat terendah, keluarga tingkat prajurit. Lelaki tua di depannya adalah kepala keluarga Qi. Cek-cek, kepala keluarga terkuat. Hanya bawaan tengah. Itu benar-benar keluarga tingkat prajurit terlemah. Bukan dia keluarga Qi di masa lalu. Untuk naik ke keluarga Tang, mereka menjodohkan Qi Xueyun dengan pecundang Omi itu. Omi memandang pemimpin klan Qi dan tersenyum. Jika kamu berteriak 3 kali, aku belum akan pergi. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Kalau begitu jangan salahkan aku karena melakukannya di kota Wangjing. 1, 2. Orang tua itu memiliki kemarahan di matanya. Awalnya dia sangat rendah hati di kota Wangjing karena ada terlalu banyak ahli di kota Wangjing. Dan dia, bawaan tengah, sama sekali tidak memiliki modal untuk menjaga profil tinggi jika dia secara tidak sengaja menyakiti kekuatan yang kuat. Namun, jika ada yang berani memprovokasi Qi Xueyun, dia pasti akan bertarung dengan mereka. Karena, Qi Xueyun adalah jenius racun langka dari keluarga Qi. Masa depan keluarga Qi mungkin benar-benar bergantung pada Qi Xueyun.
Dan jika Qi Xueyun mampu memenangkan peringkat di kompetisi Master Racun Muda kali ini akan menjadi awal dari keunggulan keluarga Qi yang muncul. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Qi Xueyun. 3 orang tua itu selesai menghitung 3. Tetapi Omi tidak pergi dan tetap berdiri di sana. Patriark keluarga Qi sangat marah dan menamparkan tangan ke arah Omi. Tidak ada rasa takut di wajah Omi. Semua orang berada di tahap bawaan tengah. Di mana patriark keluarga Qi ini bisa cocok untuk Omi. Bang, Omi menamparkan patriark klan Qi. Puff, pemimpin klan keluarga Qi mundur beberapa langkah sambil menghemat seteguk darah. Ah, wajah pemimpin klan Qi menjadi putih. Dan Qi Xueyun juga tampak sengsara. Dia sebenarnya baru saja meracuni Omi. Namun, Omi tidak segera jatuh. Patriark keluarga Qi memandang Omi dan bertanya, "Siapa kamu dan mengapa kamu melakukannya pada keluarga Qi-ku? Keluarga Qi-ku hanyalah keluarga kelas prajurit. Kami selalu berhati-hati dan tidak pernah berani membuat marah keluarga atau orang manapun dengan mudah. Jika ada sesuatu yang mengirimkan perasaan Anda di masa lalu, kuharap kau akan memaafkanku. Hari ini, jika Anda dapat mengampuni anak-anak keluarga Qi saya akan berterima kasih." Omi teringat ketika dia melihat penampilan patriark keluarga Qi seolah-olah dia adalah musuh. Siapa yang percaya bahwa aku akan melakukan sesuatu pada keluarga Qi-mu? Siapa yang memenuhi lagi bahwa aku akan bergerak pada Qi Xueyun? Aku hanya ingin mengejarnya. Mengejar ketinggalan di masa lalu. Omi melepas topengnya, memandang Qi Xueyun dan berkata, "Ini aku." Ah, Qi Xueyun benar-benar terkejut ketika dia melihat wajah asli Omi. Patriark keluarga Qi belum pernah melihat Omi sebelumnya dan sibuk berkata, "Dia pergi ke rumah dan katakan." Memasuki rumah, Omi berkata, "Maaf, saya sangat jelek sekarang. Maksud saya tidak membahayakan. Itu hanya kesalahpahaman di pihak Anda. Saya mengenakan topeng dan saya tidak berdaya. Jika saya tidak dipaksa, saya tidak akan berpikir untuk mengungkapkan identitas saya." Qi Xueyun berkata, "Omi, bagaimana mungkin kamu?" Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.